Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Nur Hidayat selaku Direktur dari LPI At-Taqwa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus Amin. Bersama keluarga besar At-Taqwa melahirkan generasi-generasi. Terima kasih doanya Ibu. Terima kasih. Cerdas dan berakhlakul karimah insyaallah. Amin. Yang saya hormati Komite Sekolah At-Taqwa, yang saya hormati Dewan Guru LPI At-Taqwa dan wali murid Sekolah At-Taqwa dan semua Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali Bapak dan Ibu saya bisa berjumpa secara virtual bersama Bapak dan Ibu pada hari ini yang bersama-sama kita akan membahas mengenai parenting. Membicarakan mengenai parenting Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan hal itu. Kita lihat contohnya dalam surah Luqmanul Hakim, juga di dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19 membahas bagaimana pola asuh kepada anak. Atau kita lihat bagaimana ibunya Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 juga sama-sama membahas bagaimana cara mendidik anak. Pada kesempatan kali ini saya ingin sekali membagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai pola pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang mungkin kita bisa kaitkan dalam kehidupan kita di masa saat ini. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat apa sih posisi anak di dalam Al-Quran untuk menjadi gambaran bagi kita supaya kita tahu bahwa ternyata posisi anak itu berbeda-beda di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita lihat beberapa posisi anak dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak sebagai hiasan hidup. Kita tidak ada yang menyangkalnya bahwa anak-anak lahir dan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, mereka menjadi sebuah perhiasan hidup untuk kita. Hal ini Bapak dan Ibu bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan seterusnya. Jadi anak-anak disebutkan sebagai sebuah perhiasan, menjadi sesuatu yang menggembirakan hati kita. Kehadirannya membuat kita bahagia, kehadirannya membuat beban hidup rasanya hilang, kehadirannya membuat kita senantiasa ringan menjalani hari demi hari. Lupa ada masalah kalau kita melihat wajah anak-anak kita. Misalnya seperti itu. Jadi dalam Al-Quran, posisi anak itu adalah sebagai perhiasan hidup untuk kita, buat kita bahagia. Itu posisi pertama. Kemudian yang kedua, ternyata anak-anak tidak hanya menjadi hiasan hidup Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kehidupan ini terkadang anak-anak justru menjadi cobaan hidup bagi kita. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Allah ingatkan, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kadang anak-anak hadir dalam kehidupan kita, Allah berikan dia sebagai cobaan hidup untuk kita. Misal, orang tuanya luar biasa saleh, tiba-tiba anaknya terlibat pada pergaulan yang tidak baik misalnya, menjadi cobaan hidup bagi kita. Atau Bapak dan Ibu hidup bahagia, tiba-tiba Allah anugerahi anak kita menderita penyakit tertentu misalnya, itu jadi cobaan hidup untuk melihat bagaimana kualitas keimanan Bapak dan Ibu sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang anak lahir atau anak hadir dalam kehidupan kita, dia sebagai cobaan hidup. Dan Allah ingin lihat seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memberikan cobaan hidup kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat yang paling baik amalannya. Allah kasih uji dari berbagai macam hal, salah satunya adalah ujian melalui anak-anak kita. Itu bisa juga seperti itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ternyata menginginkan sebagian dari kita ada yang posisi anaknya
justru sebagai musuh baginya. Sebagai musuh, teman-teman lihat dalam surah At-Taghabun ayat 14, dalil yang menceritakan mengenai anak-anak ternyata bisa menjadi musuh bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah ingatkan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Terkadang Allah uji anak-anak kita justru menjadi musuh bagi kita. Contoh dalam kehidupan yang sering kita lihat mungkin dalam tayangan viral di sosial media, bagaimana anak begitu kurang ajarnya, berani untuk memarahi, membentak ibunya, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Banyak kejadian seperti itu. Memukuli ayah ibunya, atau bahkan kita lihat dalam kasus-kasus yang lain, bagaimana anak memusuhi ibunya, bawa ibunya ke pengadilan, rebutan harta warisan, dan sebagainya. Itu terjadi dalam kehidupan di antara kita, teman-teman sekalian. Ada posisi anak yang sebagai musuh, dan tentu kita tidak mau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi wallahu a'lam, tiba-tiba Allah berikan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan bahas pada hari ini. Yang keempat, teman-teman sekalian, posisi anak-anak dalam kehidupan kita adalah anak-anak sebagai penyejuk mata untuk kita. Ini yang sangat kita harapkan terjadi kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat, teman-teman sekalian, dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, doa yang Bapak dan Ibu sering kali ucapkan dalam sehari-hari, kita berharap agar keturunan kita, pasangan kita itu menjadi qurrata a'yun bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sebaiknya kita ucapkan sesering mungkin agar pasangan kita, anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Yang kehadiran mereka menenteramkan hati kita, menenangkan hati kita. Misalnya dengan kehadiran anak-anak itu salih, anak itu salihah, santun, baik akhlaknya, membuat kita bahagia dan kita betah berlama-lama di rumah bersama dengan mereka. Baiti jannati, rumahku syurgaku, bukan rumahku nerakaku. Maka silakan untuk mengamalkan doa ini agar anak-anak kita tidak menjadi musuh, anak-anak kita tidak menjadi cobaan bagi kita, melainkan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati untuk kita. Semuanya nanti kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita sebagai hamba Allah punya senjata yang kuat, yaitu doa. Maka silakan berdoa agar anak-anak kita menjadi penentram, penyejuk hati kita, insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membicarakan kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, bagaimana cara mendidik anak-anak kita di era digital ini kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita yang sekarang. Digital ini luar biasa, dimanfaatkan secara baik akan jadi baik dan jadi amal dimanfaatkan buruk akan menghancurkan generasi dan jadi dosa jariah. Jadi itu berpulang kepada orang tua bagaimana mensikapi agar anak-anak bisa menggunakan digital ya, dengan sebaik mungkin. Tentunya harus ada pemahaman-pemahaman, ada basic, ada pondasi yang ditanamkan kepada anak supaya dia tidak kebablasan dalam mengikuti era teknologi ini. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang sukses itu seperti apa sih sebenarnya? Orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang ketika anak-anaknya mengidolakannya. Alangkah bahagianya kalau anak kita mengatakan, saya mau seperti ibu, saya mau seperti mama, saya mau nanti kalau besarnya seperti papa atau punya pendamping yang seperti mama saya, seperti papa saya. Itu artinya orang tuanya sudah menjadi role model untuk anaknya. Itu artinya orang tuanya sudah diidolakan oleh sang anak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita diidolakan oleh anak-anak kita? Tentunya kita menjadikan diri kita sebagai teladan. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian dalam surah At-Tahrim ayat 6, dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagaimana kita harus jadi role model dulu. Engkau ingin anakmu soleh, dirimu soleh dulu. Engkau ingin anakmu cinta Quran, dirimu juga harus cinta Quran terlebih dahulu. Engkau menginginkan anak-anakmu rajin sholat di masjid, bapaknya juga yang harus rajin sholat di masjid. Jadi jangan kita menginginkan anak-anak kita soleh, tapi kita jauh
dari kata salih. Bagaimana mungkin? Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah inginkan jaga dirimu dulu. Pelihara dirimu dari api neraka dulu. Setelah itu jaga keluargamu. Artinya engkau dulu yang mengamalkan. Engkau dulu yang menjadi contoh teladan. Supaya anak-anak punya figur terdekatnya adalah orang-orang yang bisa dijadikan teladan untuknya. Maka berdasarkan surat Tahrim ayat 6 ini, teman-teman sekalian, kita para orang tua dituntut untuk menjadi contoh terbaik, contoh teladan untuk anak-anak kita. Dalam hal apa saja? Dalam hal ibadah. Misalnya, Bapak dan Ibu mengatakan, kok anak saya susah ya ngajinya? Pertanyaannya, apakah sudah dibiasakan di rumah, dibentuk waktu bersama Quran? Sehingga anak-anak kita harusnya terbiasa dengan Quran, atau ibunya di rumahnya tidak membuat waktu Quran, sehingga anak-anaknya jarang dengan Quran. Kemudian berikutnya, teladan tidak hanya dalam segi ibadah, tapi juga dalam segi akhlak. Bapak dan Ibu ingin anak-anak santun, anak-anak sopan, tapi Bapak dan Ibu sendiri membentak-bentak asisten rumah tangga di rumah, misalnya. Bagaimana anak itu bisa sopan santun? Sementara Bapak dan Ibunya mengangkat kasar keras kepada orang yang dianggap di bawah. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian penting bahwa tindak tanduk tutur kata semuanya harus jadi contoh teladan untuk anak-anak kita. Bapak dan Ibu, saya teringat ayah saya itu lulusan SMA. Waktu saya kelas 6 SD, ayah saya kuliah lagi. Jadi saya bilang sama ayah saya waktu itu, "Papa ngapain sih kuliah, kan Papa udah tua." Apa kata papa saya? Supaya anak-anak papa lihat, papa yang sudah tua ini masih semangat untuk menuntut ilmu. Supaya anak-anak papa juga semangat dan harus lebih semangat daripada papa dalam menuntut ilmu. Jadi melihat gambaran orang tua saya yang udah tua tapi masih semangat kuliah, itu ternyata memotivasi saya dan adik-adik untuk terus bisa mengenyam pendidikan sebaik-baiknya. Jadi itu satu contoh saja teman-teman sekalian, yang artinya adalah papa saya dulu yatim piatu, nggak punya uang untuk kuliah, dan kemudian akhirnya di usia senja baru boleh kuliah lagi dengan alasan supaya anak-anaknya termotivasi untuk bisa mengenyam pendidikan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, maka ikuti firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi, kita lakukan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Guru-guru mengajar, betul, tapi guru dan orang tua harus berkolaborasi untuk bisa menciptakan anak ini menjadi anak yang hebat. Bukan tugas guru saja, tapi juga tugas orang tua. Saya teringat satu kisah, sahabat sekalian, ini kisah nyata. Teman saya nggak pernah mengajari anak-anaknya baca Quran. Jadi anak-anaknya diserahkan di sekolah saja. Ternyata anak-anaknya bisa menghafalkan ayat-ayat Quran. Tapi ternyata yang dihafalkan selama ini yang diajarkan di sekolahnya huruf Latin. Jadi ketika anak itu dikasih Quran, dia nggak bisa baca bahasa Arabnya. Karena yang diajarkan selama ini pakai Latin untuk ngafalin ayat Quran. Dan orang tuanya marah dengan pihak sekolah. Baru ketahuan di ending. Pertanyaannya, kemana saja orang tuanya selama ini? Kenapa harus taunya belakangan? Kenapa baru taunya di hasil akhirnya? Kemana saja selama proses pembelajaran anak? Kemana saja engkau berada? Jadi kalau kita ingin, semua dari kita ingin anak-anak kita lebih baik daripada kita. Kita ingin anak-anak kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita ingin generasi kita lebih baik daripada generasi diri kita. Anak-anak kita harus lebih unggul. Maka unggul itu nggak serta-merta ada, Bapak dan Ibu sekalian, tapi harus adanya kerjasama antara guru dan juga orang tua untuk mensukseskan satu tujuan yang sama, untuk menghasilkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya ingin menceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga lahirlah seorang Ismail yang hebat, sangat luar biasa, yang setiap raya Idul Adha itu kita peringati kisah beliau-beliau ini. Sedikit profil tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum saya menceritakan bagaimana beliau mendidik anak-anaknya yang kita ikuti, teman-teman sekalian.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah gambaran hamba Allah yang teguh dalam memegang prinsip akidah. Kita ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, karena beliau pada saat itu bertanya, mataharikah Tuhan saya, bulankah Tuhan saya, bintangkah Tuhan saya, sampai beliau menemui kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam teguh dalam memegang prinsip akidah sampai beliau harus dibakar, tapi tetap teguh dalam pendiriannya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah orang yang sangat taat dalam menjalankan ibadah dan beliau memiliki adab yang baik walaupun ayahnya seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sudah tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah adalah seorang pembuat patung dan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memiliki adab kepada kedua orang tuanya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki profil yang sangat menghargai Ismail sebagai seorang pribadi dewasa. Jadi beliau sebagai seorang hamba Allah luar biasa, beliau sebagai seorang anak juga sangat beradab kepada ayahnya, dan juga beliau sebagai seorang orang tua juga memperlakukan anaknya dengan baik, menghargai anaknya dengan baik, dan memperlakukannya sebagai seorang pribadi dewasa. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengajarkan atau tidak mencontohkan sikap yang otoriter kepada anaknya. Mari kita bedah satu persatu bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak-anaknya, terkhusus Nabi Ismail alaihissalam, hingga Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi seseorang yang sangat mengagumkan, sehingga lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan dari garis Nabi Ismail adalah salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya itu ada dalam surah As-Saffat ayat ke-100 sampai ke-111. Itu yang akan saya bahas pada hari ini dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki perincian-perincian dalam mendidik anaknya. Yang pertama adalah sebelum memasuki surah As-Saffat, ternyata memiliki anak yang hebat itu diawali dari memilih pasangan yang juga luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, memiliki istri yang hebat selain Sarah, tapi juga ada Siti Hajar. Kita lihat bagaimana dahulu, kita flashback sedikit Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang sangat sabar. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi anak di usianya yang senja. Setelah anak itu lahir, Allah Subhanahu wa taala memisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina, sang anak harus ada di Mekah. Setelah anak itu boleh ditemui lagi di usianya yang sudah kesekian, Allah Subhanahu wa taala suruh anak itu disembelih dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pribadi yang punya kesabaran yang luar biasa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dengan ibunya Siti Hajar. Pribadi yang hebat karena ada ibunya yang juga luar biasa. Wahai para ibu, kita flashback sedikit kisah Siti Hajar yang sangat luar biasa. Beliau LDR ya, kalau bahasa sekarang LDR, long distance relationship dengan Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada di antara kita yang suaminya kerja jauh, mungkin ada di antara kita yang suaminya tidak tiap hari bersama dengan kita, sama seperti adik saya, Bu. Adik saya dokter, suaminya dokter, dan suaminya kerja terus di rumah sakit, jarang ketemu. Itu juga bisa lah kita kategorikan sebagai orang-orang yang jarang ketemu suaminya dan anaknya penuh dengan ibunya. Bagaimana Siti Hajar, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat Siti Hajar lakukan apa untuk Ismail alaihissalam? Beliau lakukan segalanya untuk sang anak ini bisa hidup baik. Masih ingatkah peristiwa Safa dan Marwah? Bagaimana Siti Hajar berjuang sampai titik darah penghabisan semaksimal mungkin, ikhtiar doa maksimal, ikhtiar maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan. Juangan, husnuzon pada Allah, perasaan pada Allah, benar kepada Allah dalam membesarkan anak itu. Itu yang diajarkan oleh Siti Hajar. Kesungguhan, kesabaran, husnuzon, kerja keras, itu yang ditunjukkan oleh Siti Hajar dalam mendampingi anaknya. Maka pendidikan Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah harus punya pasangan yang saleh atau salihah. Itu ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki partner Siti Hajar yang juga salihah, sehingga anak itu tumbuh dari orang tua yang baik. Kedua, apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, beliau senantiasa berdoa agar dianugerahi anak yang salih. Doanya teman-teman bisa lihat dalam surah As-Saffat ayat ke-100.
Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah saya anak yang salih. Doa ini sangat penting, sahabat-sahabat sekalian. Sebagaimana Rasul ingatkan, 3 doa mustajab, doa orang yang safar, doa orang yang dizalimi, dan juga doa orang tua kepada anaknya. Dan doa orang tua ini bisa jadi doa baik dikabulkan, doa buruk juga bisa dikabulkan. Jadi hati-hati dalam mengucapkan perkataan, hati-hati dalam berdoa, karena ketika teman-teman mengucapkan perkataan yang buruk, itu bisa terjadi kepada anak-anak kita. Ketika ibu mengatakan, atau bapak mengatakan, anak durhaka, anak kurang ajar, anak bodoh misalnya, itu bisa saja dikabulkan oleh Allah. Jadi hati-hati dengan doa, hati-hati dengan labeling yang kita berikan pada anak-anak. Terkadang bullying itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Gimana sih gini aja nggak bisa? Bodoh banget sih kalimat-kalimat begitu yang dikeluarkan oleh ibu dan ayah, itu bisa jadi sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, tolong direm ketika kita marah, jangan sampai keluar kata-kata yang membuat kita menyesal setelah mengeluarkan kata-kata itu. Karena itu bisa menjadi doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali Bapak dan Ibu doa-doa yang diajarkan oleh para nabi, termasuk tadi As-Saffat ayat 100 ya, Rabbi habli minas shalihin. Doakan anak-anak kita setiap hari, setiap saat, sebut namanya, doakan secara khusus satu persatu anak kita. Sebagaimana saya punya seorang teman yang 10 anaknya penghafal Quran, ketika ditanya apa sih amalannya, beliau mengatakan tiap malam saya sebutkan nama anak saya satu persatu, saya doa secara khusus. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mendoakan anak-anak kita secara detail, doakan anak-anak kita dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan rem mulut kita pada saat kita marah, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang merugikan anak kita di kemudian hari. Kisah ini sering juga saya ceritakan kepada para jemaah, bagaimana ada seorang ibu yang telah memasak makanan yang sangat banyak dan kemudian makanan tersebut disirami pasir oleh anaknya. Padahal masakan itu untuk tamu-tamunya. Ibu itu marah. Namun dalam keadaan marah, beliau mengatakan, semoga engkau jadi imam di Masjidil Haram ketika engkau besar nanti. Dan bertahun-tahun kemudian anak itu betul-betul jadi imam di Masjidil Haram. Nama anak itu adalah Imam As-Sudais, seorang imam yang sering bapak dan ibu dengar murotalnya sehari-hari. Begitulah Bapak dan Ibu, sehingga kembali lagi bahwa pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam biasa doakan anak kita supaya anak kita menjadi anak yang saleh. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, beliau menjadi teladan bagi anak-anaknya. Beliau menjadi teladan, beliau menjadi contoh terbaik untuk anaknya. Kita lihat dalam surah As-Saffat ayat ke-101, di sini diberi kan atau tertulis ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabasyarnahu bighulamin halim, yang artinya Ismail alaihissalam memiliki sifat halim, yaitu sifat yang santun dan sabar. Nabi Ismail alaihissalam punya sifat halim, santun dan sabar. Sifat itu datang dari mana? Ternyata sifat itu adalah sifat ayahnya juga. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-75, di mana di situ digambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya sifat yang santun dan sabar tadi. Sehingga wajar saja anaknya memiliki sifat yang seperti itu juga. Dalam surah Hud ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib." Yang artinya, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang penyantun dan penghibah dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas terlihat ayahnya punya sikap yang baik, sifat yang baik, dan itu anaknya meniru atau anaknya juga memiliki sifat yang seperti itu. Jadi poin yang ketiga, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, ayah dan ibu harus menjadi teladan bagi anak-anak, bagi keluarganya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan untuk Nabi Ismail alaihissalam. Keempat, bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang salih di era digital, di era globalisasi ini tetap memiliki jati diri sebagai seorang muslim, tetap teguh dalam memegang prinsip. Apa yang harus kita lakukan? Yang keempat, pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak kita. Memilih lingkungan yang baik. Kalau kita lihat Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, membesarkan Ismail alaihissalam di lembah Tandus yang kemudian kita kenal dengan nama Mekah, sebuah tempat yang mulia.
Dan setelah itu Nabi alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini Ismail alaihissalam tumbuh dengan baik karena tumbuh di lingkungan yang baik. Kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita yang sekarang, kita ingin anak-anak kita soleh, kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan baik, maka cari lingkungan baik, salah satunya cari sekolah yang baik. Cari sekolah yang sesuai dengan visi misi kita. Kalau visi misi kita adalah agama misalnya, maka masukkan ke sekolah yang kurikulum agamanya mungkin lebih banyak. Jadi itu cara kita bagaimana kita bisa memilih lingkungan yang baik. Atau memilih lingkungan yang baik dalam hal tetangga. Saya teringat dengan satu kisah seorang teman saya, Asri Welas, kalau teman-teman kenal. Beliau bercerita kepada saya bahwa beliau dari kecil dibesarkan dalam lingkungan tetangga yang kasar dalam berbicara. Sehingga omongan-omongan kasar, kata-kata kotor itu menjadi lumrah bagi telinga anak-anak. Maka suatu ketika karena lumrah mendengarkan kata-kata kotor, bentakan, cacian, makian di masa kecilnya karena tetangganya seperti itu, tiba-tiba beliau masuk sekolah dan beliau mengucapkan kalimat itu yang membuat seluruh orang terkejut dan juga ibu gurunya. Dan ibu gurunya mengatakan itu tidak baik, Nak. Akhirnya beliau pindah dari lingkungan itu dan sekarang beliau berkeluarga, udah punya anak. Beliau cari lingkungan yang baik, tetangga yang baik, yang sekiranya bisa memberikan pengaruh yang baik untuk anak-anak. Begitu. Ya, jadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan anaknya, untuk perkembangan mentalitas anaknya. Begitu juga seharusnya kita. Selagi Allah berikan rezeki, kita masukkan ke sekolah yang baik. Selagi Allah masih berikan rezeki, cari tempat tinggal yang baik, yang sekiranya anak-anak kita nggak terbawa dengan lingkungan yang buruk. Berikutnya yang kelima. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita yang sekarang, sahabat, adalah beliau bersifat sangat demokratis dan komunikatif kepada anak. Beliau tidak otoriter. Otoriter itu apa sih? Kalau ada orang tua yang mengatakan, pokoknya, dengar aja kata mama. Mama yang paling tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Pokoknya, tuh, kalau ada kata pokoknya harus dengerin mama. Itu termasuk bagian dari otoriter. Mama yang paling tahu, itu termasuk bagian daripada otoriter. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat demokratis dan sangat komunikatif kepada anaknya. Ini terlihat dalam surah As-Saffat ayat 102. Lanjutan dari ayat yang saya bacakan tadi, bagaimana sifat demokratisnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengajak anaknya berdialog. Gimana, Nak, pendapat kamu, Nak? Kamu taunya gimana, Nak? Diajak anaknya untuk berkomunikasi, bukan pokoknya. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan itu kepada sang anak. Dalam surah As-Saffat ayat 102 diceritakan, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu tentang itu? Bagaimana pendapatmu tentang itu? Ibrahim alaihissalam. Kemudian anaknya menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya mengatakan, wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku yang sabar. Ya, jadi menariknya di sini ada pertanyaan yang diajukan oleh sang ayah kepada anaknya. Wahai anakku, aku mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita yang sekarang, yang harus kita lakukan juga begitu. Contoh, kalau saya ambil dalam kehidupan saya, kebetulan saya punya 4 anak, izin Allah. Anak saya umurnya 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 4 bulan. Untuk anak saya yang paling besar, saya akan bertanya kepada dia, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ada pelajaran, anak saya itu di sekolahnya itu ada pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Alhamdulillah Allah kasih rezeki, jadi kamu bisa les bahasa Inggris atau bahasa Arab. Mau nggak les? Supaya bisa mendukung pelajaran di sekolah, supaya di sekolah nilainya bagus. Karena langsung pakai bahasa Inggris semuanya agak sulit, karena kita sehari-hari di rumah pakai bahasa Indonesia. Mau nggak les? Jadi urusan les aja ya, urusan hal kecil aja itu ditanya pendapat anaknya. Mau nggak, Nak? Anak saya yang pertama mau, anak yang kedua nggak mau. Jadi ketika saya tanya, mau nggak? Yang kedua namanya Khadijah. Khadijah mau nggak les, Nak? Ini gurunya ini gurunya ini. Nggak mau katanya. Oke. Kalau nggak mau, sudah dijelaskan, sudah diajak bicara, dia nggak mau, ya sudah. Mungkin belum saatnya, belum mau, oke. Untuk saat ini oke. Jadi saya pun masih berusaha untuk
menerapkan pendidikan yang komunikatif kepada anak dan menjelaskan dia boleh berpendapat, saya berpendapat, kita saling mendengarkan satu sama lain, kita saling memberitahu ini manfaatnya, ini mudorotnya, ini baiknya, ini enggaknya. Itu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada Nabi Ismail. Anakku, Allah menyuruh aku menyembelihmu, pendapatmu seperti apa? Dan mudah-mudahan dengan ayat ini kita tergugah Bapak dan Ibu sekalian, yang mungkin ada sebagian kita yang otoriter, yang mama yang paling tahu, mama yang paling tahu. Sudah mulai kita terapkan untuk saling berdiskusi pada anak kita. Kalau untuk anak-anak SMA, contohnya masalah jurusan ya misalnya. Ada orang tua yang memaksakan anaknya, pokoknya harus jurusan ini yang terbaik, mama yang paling tahu. Nah, itu bagian dari otoriter. Dan kita nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Jadi orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya pada anak kecuali yang bersifat prinsip. Silakan. Kalau bersifat prinsip, silakan. Bersifat prinsip keagamaan, silakan. Tapi orang tua selebihnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak. Masalah prinsip, masalah ketaatan kepada agama harus memaksakan harus. Tapi lain daripada itu, jangan kita menjadi orang tua yang otoriter. Keenam, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sahabat sekalian dalam mendidik anak-anaknya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mencintai karena Allah apa sih? Allah paling utama dibanding dengan yang lain-lain. Perhatikan dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 111. Di situ diceritakan bagaimana proses penyembelihannya, hendak disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Ya, yang artinya dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sungguh dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita cinta anak karena Allah, maksudnya adalah Allah didahulukan daripada sang anak. Maka membuat Ibrahim alaihissalam melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Adzan berkumandang, memanggil kita untuk salat, sementara kita sedang bermain-main dengan anak-anak kita. Ini contoh sederhana, contoh yang kecil saja. Kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai anakmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka engkau salat pada saat itu dan mengajak anakmu salat. Tapi kalau keasyikan bermain-main sama anak sehingga lupa waktu salat, berarti hanya mencintai anak tanpa mencintai sang pencipta anak tersebut. Ini contoh kecil saja teman-teman sekalian. Jadi minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mencintai anak-anak kita karena Allah. Mencintai anak karena Allah, contohnya juga misalnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan anak kita diberikan sakit tertentu misalnya, sakit tertentu. Kalau kita mencintai anak kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhusnuzan, prasangka baik pada Allah, bahwa Allah menginginkan sebuah kebaikan pada kita dan pada anak kita insyaallah. Kalau kita cinta saja pada anak kita, ya kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak saya dikasih seperti ini ya Allah, apa salah saya? Itu contoh sederhana saja teman-teman sekalian. Yang jelas kita kembali lagi pada poin bahwa dalam kehidupan ini diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita adalah kita cinta anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengutamakan Allah lebih dari segala-galanya. Seperti itu. Dan mendidik anak-anak kita untuk cinta juga kepada Allah. Mencintai anak kita karena Allah artinya kita arahkan anak-anak kita, dia boleh jadi apa saja tapi dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh berprofesi jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi artis kah, atlet kah, apa saja kah? Kalau kita cinta dia karena Allah, kita akan arahkan apapun profesinya, dia tetap harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pandai agamanya, dia pandai mengajinya, dia pandai Qur'annya. Seperti itu. Yang ketujuh, apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam teman-teman sekalian dalam mendidik anaknya, mengajak beribadah bersama-sama. Itu poin yang ketujuh. Bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail alaihissalam anaknya untuk membuat Ka'bah bersama-sama. Hal ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika membangun Baitullah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya. Ibrahim alaihissalam juga berdoa agar mereka menjadi hamba yang taat dan negeri itu diberkahi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya beribadah bersama-sama.
Begitu pula dengan kita. Mau anak kita saleh, anak kita siap untuk dilempar kemana saja, belajar ke Eropa, bisa, aman. Karena pondasinya sudah kokoh. Anak kita dikasih gadget, aman. Kalau dia sudah dewasa nanti aman. Nggak perlu kita filter-filter lagi karena dia sudah pondasinya kokoh. Dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Kenapa? Dimulai dari apa? Dari mengajak ibadah. Anak kita sejak kecil, sejak dini. Seorang bapak, kalau nggak pandemi, sholatnya di masjid. Ajaklah anak-anak laki-laki itu untuk sholat di masjid, ibadah sama-sama. Atau contoh, bapak dan ibu ingin mengajarkan anak-anak berbagi, datanglah rutin ke panti asuhan. Misalnya, untuk berbagi, untuk melihat ada kehidupan yang kurang beruntung dibanding dengan anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita arti bersyukur, atau beribadah bersama-sama, ajaklah anak-anak kita untuk jenguk orang-orang sakit, supaya timbul empatinya, simpatinya, atau mengajak anak kita beribadah bersama-sama, datanglah ke rumah-rumah Quran, ahlul Quran, ajak anak-anak kita lihat situasi atau suasana Quran, atau kita di rumah buat Quran time, waktu khusus bersama Quran, ibadah sama-sama, baca Quran sama-sama, sholat berjamaah misalnya. Seperti itu. Tapi kalau orang tuanya sibuk nonton sinetron misalnya, ya, bagaimana bisa mengajak anaknya untuk beribadah bersama-sama? Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu, ini juga nasihat buat saya pribadi, maghrib tiba, sudah nggak boleh lagi ada TV, nggak boleh lagi ada yang lain-lain, kita fokus beribadah kepada Allah sampai waktu Isya misalnya. Kita jadikan itu waktu beribadah khusus bersama dengan keluarga kita. Kemudian yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, dalam mendidik Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ibrahim menginginkan dan mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin. Diiringi dengan doa. Jadi anak ini sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Anak ini sudah dipersiapkan untuk menjadi orang yang hebat. Dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah 124. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah mengisyaratkan bahwa keturunan Ibrahim yang dijadikan pemimpin bukan orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim menginginkan anak-anaknya menjadi imam dan Allah menginginkan agar pemimpin-pemimpin itu bukan menjadi pemimpin yang zalim. Maksud zalim itu apa sih, teman-teman sekalian? Maksud zalim itu apa sih? Zalim itu bisa terbagi menjadi zalim pada Allah artinya menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Zalim artinya dosa, banyak buat maksiat. Artinya engkau zalim pada diri sendiri, engkau sedang jahat pada dirimu sendiri. Karena Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Jadi zalim yang kedua bisa kalau kau berbuat jahat, kau sedang zalim pada dirimu sendiri. Dan yang ketiga zalim pada orang lain, berbuat curang, kasar, jahat kepada orang lain. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan anak-anaknya menjadi pemimpin dan Allah jadikan pemimpin-pemimpin tersebut bukan pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka begitulah teman-teman sekalian yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Ada 8 poin yang sudah saya bahas pada hari ini. Yang paling penting adalah setelah kita mengetahuinya kita amalkan teman-teman sekalian. Supaya kita bisa mengangkat anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Maka sekali lagi, nasihat saya dan kita semua, silakan kita untuk mendoakan anak-anak kita. Banyak doa-doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian orang tua juga harus memperbaiki diri menjadi diri yang saleh. Kalau kita saleh, insya Allah anak-anak kita saleh, teman-teman sekalian, insya Allah. Anak-anak kita meniru, anak-anak kita mencontoh, insya Allah. Kita berikan pendidikan agama sejak ini, boleh kok anak kita jadi apa saja. Presiden yang hafal Quran, dokter yang hafal Quran, pilot atau polisi yang hafal Quran, yang cinta Quran. Sehingga kalau anak itu basicnya sudah Quran, dia akan takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan berbuat curang, nggak akan berbuat jahat. Dampaknya apa? Bangsa ini diisi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta Quran, orang-orang yang takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana? Dari pendidikan keluarga. Dari siapa itu? Dari ayah ibunya, teman-teman sekalian. Begitulah teman-teman sekalian, dan terakhir dari saya sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ini juga penting. Dalam mendidik anak kita ternyata banyak sekali contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah mendidik anak-anak kita dengan lemah lembut, bukan dengan sumpah serapah. Lemah lembut itu kita lihat bahwa di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang punya 10 anak, dan 10 anak itu nggak pernah dicium, nggak pernah dibelai. Apa kata Rasulullah SAW?
Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maka Bapak dan Ibu, berikanlah pelukan dan ciuman untuk anak-anak kita sebelum nanti dia sudah malu. Jadi dari sekarang kita peluk, kita cium, dan kita katakan, Mama mencintaimu, nak. Mama sayang sama kamu, nak. Papa sayang sama kamu, nak. Terkadang kita ini, orang Indonesia ini kadang-kadang sebagian orang susah untuk memverbalkan rasa cinta. Jadi anak-anak, Papa nggak sayang sama aku, Mama nggak sayang sama aku. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwa kita melakukan perbuatan demikian karena kita sayang padanya. Dia nggak ngerti karena kita nggak bilang bahwa kita sayang padanya. Jadi mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, silakan untuk berbuat baik pada anak-anak, berlemah lembut kepada mereka, menciumnya, memeluknya, membelainya. Kenapa para perempuan dianjurkan menyusui? Supaya tercipta bonding. Dan bonding itu harus terus terjaga. Karena banyak loh anak-anak yang gak akrab dengan bapaknya. Banyak loh anak-anak yang gak akrab dengan ibunya. Maka Rasulullah ingatkan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang gak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Rasulullah SAW lembut kepada anak-anak. Rasulullah SAW membiarkan anak-anak bermain-main dengannya. Maka begitu pula dengan kita. Ada waktu kita mendidik anak kita, ada kasih sayang setiap hari kepadanya. Ketika anak-anak itu tumbuh dengan lingkungan yang sayang padanya, tumbuh di lingkungan kehidupan yang harmonis, di kehidupan yang penuh dengan cinta, maka dirinya utuh, sehingga dirinya siap juga untuk menebarkan cinta kepada yang lain. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dalam kehidupan keluarga yang rusak, dalam kehidupan keluarga yang kasar. Khawatir anak itu akan terekam di memorinya dan akan melanjutkan buat seperti itu. Tapi kita Bapak dan Ibu sekalian memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, memberikan kehidupan yang tenang untuk anak-anak kita. Karena itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sebaik mungkin, dan kelak insya Allah anak-anak itu menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Mungkin segitu dari saya kembalikan kepada moderator, kita akan masuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.